Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali di hari 40 hari kita mengadakan doa puasa. Di hari-hari perendahan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Saat ini kami datang di dalam doa, pujian dan ucapan syukur. Kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Biar hati-Mu disenangkan oleh kehidupan kami, oleh perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar segala pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu keluar dari hati yang murni, hati yang tulus, hati yang haus dan lapar akan kehadirat Tuhan. Dan kebenaran-kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kanan-Mu Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kau selalu memberiku kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan kami bimbang ragu lagi kepadamu. Biar kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Murialabaya syakarabaya shikarababa. Hiaralabaya shikaradadadada. Shikaralabakaralabaya shikaralabaya sande. Kaulah pusat pengagungan kami, sumber kehidupan kami. Setiap langkah hidup kami Kau atur Tuhan.
Kau bersihkan lagi hati kami, Kau murnikan lagi, Kau didik kami Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus sudah Kau berikan pada kami untuk menghancurkan semua ikatan dosa, menghancurkan, mengusir setan-setan dan roh-roh jahat. Dan kami pun berkemenangan dalam karakter kami, hati kami, dan tubuh jasmani kami Tuhan. Kami kerat semua kedagingan, keangkuhan, dan juga kami kerat semua hal yang tidak benar, tidak baik dalam hidup kami. Tuhan sedang membersihkan kami lagi Tuhan, supaya kami Kau berikan hati yang bijaksana, supaya kami diberikan roh hikmat, roh pengertian untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, sehingga kami diberikan hak penuh untuk menjadi anak-anak kerajaan surga, bukan anak-anak kegelapan, tapi terang-Mu menyinari kami semakin bersinar. Hari lepas hari kami berjalan dari fajar sampai rembang tengah hari. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Syakara bata korobos, syakara papa, sehingga pemulihan, terobosan, pembalikan keadaan terjadi dalam hidup kami, keluarga Yerusalem kami, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bahkan orang-orang sekitar kami pun merasakan ada pembebasan, ada kelepasan. Urabakata korobos, pada saat kami melayani jiwa-jiwa, ada jiwa-jiwa yang dilepaskan, dibebaskan dari semua kutuk, dari semua kuasa-kuasa kegelapan. Dan kami boleh menolong mereka pada saat kami sudah kuat di dalam roh kami, punya karakter ilahi, punya roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga nasihat-nasihat kami boleh menjadi pencerahan bagi orang-orang yang mencari Tuhan, mencari solusi, sehingga mereka boleh mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sadarlah Kaulah sumber segalanya, Kau Bapa yang baik. Oleh sebab itu kebaikan-Mu harus muncul dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kami boleh menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan, dan melihat ada Yesus dalam hidup kami Tuhan, sehingga mereka boleh datang kepada terang yang sesungguhnya, kepada juru selamat semua umat manusia. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang terbuka, buku yang terbuka bagi banyak orang, yang bisa dibaca banyak orang, sehingga memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini kami juga mau belajar untuk hal-hal kebenaran firman-Mu, dan apa yang harus kami bereskan selama 40 hari ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, selama 40 hari kita mengadakan hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan ingin kita buang, ada banyak hal yang Tuhan ingin kerat dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang Tuhan sedang bereskan, kotoran-kotoran dalam hidup kita. Ya apapun juga, ya kita mau mengerti, jangan menjadi orang yang bebal, yang tidak mengerti ini proses hidup, masalah hidup, kesusahan ini. Itu baik ya, untuk apa? Mengerat semua kedagingan, ya membuang semua kotoran-kotoran di hati kita yang jahat, dan juga untuk mematahkan, ya menghancurkan semua kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang masuk dalam diri kita pada saat kita buka celah. Ya, jadi saudara jangan berpikir, oh berkat, oh terkenal, oh kelimpahan. Jangan saudara.
Sedangkan yang Tuhan inginkan hati yang bertobat, hati yang murni, hati yang baru, hati yang bijaksana. Dan banyak lagi proses hati yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Terutama selama 40 hari ini saya minta tuntunan Tuhan, apa Tuhan yang harus disampaikan. Ya, hal-hal apa yang harus kita kerat, kita buang. Hal apa ya, makanya dikatakan pada hari berpuasa adalah hari-hari perendahan diri kita di hadapan Tuhan. Hari-hari di mana kuk semua dipatahkan. Hari-hari di mana kita mau berubah dan bertobat. Menangisi kebebalan kita dan kita mau berubah. Ya, puji nama Tuhan, kali ini Tuhan berbicara mengenai mari patahkan setiap roh kebimbangan dan keraguan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu gimana sih? Orang yang bimbang, orang yang pelin-pelan, orang yang ragu-ragu, yang tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Ya, jadi kita harus kuat di dalam roh, dekat dengan Tuhan sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang menurut firman, dan itu yang kita ambil. Seringkali manusia mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan apapun juga dalam setiap segi kehidupan kita, baik dalam pelayanan kah, baik dalam pekerjaan kah, baik dalam keluarga kah. Seringkali kita harus memilih, ya, seringkali kita harus menentukan pilihan, ya. Maka sebab itu ada banyak orang yang bimbang, ragu, ya. Dan juga seringkali mereka khawatir, takut, benar nggak ya aku memilih ini? Benar nggak ya aku melakukan ini? Ya, seringkali kebimbangan itu memang manusiawi. Tetapi kalau bimbang terus, ragu-ragu terus, kalian tidak akan berbuat apa-apa. Kita semua tidak akan bertindak, tidak akan bergerak, tidak akan memilih hal yang terbaik buat diri kita. Oleh sebab itu saudara, ayo kita patahkan semua roh kebimbangan, roh keraguan, karena itu Tuhan tidak suka, ya. Karena dikatakan juga dalam Yakobus tadi, sebab orang yang mendua hati, orang yang bimbang, orang yang ragu, itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Selalu gelisah, selalu bingung. Apa yang harus aku pilih? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Pilihan mana? Apa yang harus aku ambil? Keputusan apa yang harus kita ambil, ya saudara. Dan demikian juga ada satu ayat lagi yang bagus di dalam firman Tuhan. Dikatakan, hendaklah kamu memintanya dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tuhan mengatakan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu itu tidak akan mendapat apa-apa, saudaraku. Jadi kita harus meneliti kenapa kita ragu, kenapa kita selalu bimbang. Ya, mungkin ada hal-hal pertimbangan kita minta hikmat Tuhan sehingga kita boleh mengambil keputusan dan tidak bimbang dan ragu. Ya, kayak kemarin misalkan contoh ya, anak saya dalam pacaran 24 tahun. Dia masih bimbang, ragu menikah apa enggak? Ragu, ya. Ya, ada keraguan di dalam hati anak saya, ya. Gimana? Ya, tapi kita sebagai orang tua berdoa, Tuhan, gimana ini anakku? Tapi puji Tuhan, udah pacaran dengan orang yang seiman. Sebelumnya hampir 2 tahun berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ya, kalau saya langsung konfrontasi malah semakin keras, ya, semakin marah. Tetapi pada saat kita bawa dalam doa, Tuhan, ini gimana anakku? Sedangkan firman-Mu berkata terang dan gelap tidak bisa menyatu. Tuhan, tolong Tuhan, biarlah kalau memang jodoh dari Tuhan, pacarnya ini boleh bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau tidak, Tuhan, Engkau yang pisahkan. Benar saudara, akhirnya mereka berpisah. Saya dapat mimpi penglihatan, ya, di mana anak saya kok tiba-tiba bukan sama pacarnya ini, kok sama orang lain gitu ya. Nah, itulah baru beberapa waktu kemudian baru anak saya bilang, "Mami, aku udah putus." Dalam hatiku, oh ya puji Tuhan, daripada kamu terhilang, daripada kamu nanti tidak punya imam dalam keluarga, ya saudara, ya. Jadi nggak mungkin satu keluarga ini dua nahkoda, ya, satu ke sorga, satu bukan. Ya, firman Tuhan juga katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu, ya. Jadi kita tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak seiman dan tidak seroh dengan Roh Kudus, ya. Oleh sebab itu pada waktu saya berdoa dan anak saya juga
ambil keputusan untuk berpisah dengan yang tidak seiman, itu saya sangat bersyukur. Nah, ini bimbang ragu lagi dengan yang seiman, udah 4 tahun pacaran. Gimana nih Mami, bener nggak ya jodoh dari Tuhan? Ya akhirnya kita juga minta hikmat sama Tuhan. Oh, ternyata ini anak ini, cinta Tuhan, melayani Tuhan, seiman ya, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Dan kita melihat itu. Dan yang kedua, saya juga dikasih mimpi penglihatan untuk, pacar anak saya yang terakhir ini ya. Dan Tuhan, banyak berbicara lewat mimpi penglihatan ini, bahwa, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Mungkin anak saya ragu ya, karena yang terakhir itu bukan dari orang yang berada lah ya. Maksudnya gimana masa depannya gitu ya. Akhirnya mereka menikah dengan maksudnya dalam posisi ekonomi sama-sama nol, tidak punya apa-apa, tidak ada warisan apa-apa dari orang tua. Mereka merintis bekerja bersama berdua. Tuhan berkati berlimpah-limpah sesuai dengan mimpi penglihatan yang Tuhan kasih kepada saya ya, bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Karena mantu saya lihat dia sungguh-sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan juga di gereja ya saudara, sebagai worshiper. Dan dia juga bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sekarang bekerja ya giat. Saya bilang, ayo jangan lupa Tuhan. Ayo terus melayani. Ayo jadi ketua komsel. Ayo terus ya jangan sampai kesibukan ya terlena. Jangan saudaraku. Jadi kita orang tua menasehati dan juga mendoakan ya. Jadi keraguan apapun ya, akhirnya anak saya mengambil keputusan untuk menikah ya. Ya puji Tuhan. Jadi keraguan apapun bisa saudara, misal dalam pekerjaan. Ya saya juga pernah salah pekerjaan ini. Aduh tapi hati bimbang. Tapi harusnya kita bawa dalam doa ya. Jangan sampai setelah kita keluar modal banyak ternyata tidak berjalan dengan baik. Kebimbangan itu perlu supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita dapat peneguhan dari Tuhan. Ayo nak, ini di sini jalanmu, ayo bergerak. Ya, pada saat roh kita nyatu dengan Tuhan, ada tuntunan. Ya dulu saya suka bilang sama Tuhan, Tuhan seandainya Engkau mudah sekali berbicara, Engkau pasti memberi tuntunan. Misalnya Tuhan ini pekerjaan ini baik nggak? Oh ini baik, kan enak benar saudara. Tapi seringkali Tuhan diam, sehingga Tuhan itu ya tidak terlihat. Seringkali Tuhan itu belum beri jawaban, ya saudara. Maka kita harus sabar. Kita harus terus tekun, terus cari Tuhan, cari rencananya sehingga kita tidak bimbang, ragu dalam menentukan, dalam memilih, ya. Dalam hal pertimbangan-pertimbangan apapun, kita minta hikmat Tuhan, baru kita bergerak. Ada kalanya Tuhan tidak berbicara, tapi Tuhan kasih kita hikmat, ya akal budi. Oh kalau pekerjaan ini gimana? Oh ini kerugiannya nggak terlalu banyak. Oh ini tidak akan busuk, maksudnya awet yang kita jual gitu ya. Bukan makanan yang harus nggak laku, disimpan berlama-lama, karena ada expire. Jadi kita harus minta hikmat Tuhan, pekerjaan apa yang kita kerjakan ya saudaraku. Dan kemudian juga misalkan kebimbangan dan keraguan dalam hal apa lagi saudaraku. Ya banyak hal untuk memilih pelayanan. Tuhan aku ini pelayanannya di mana? Ya aku ini pelayanannya Tuhan buka di mana? Tuhan bilang, lakukanlah, kerjakan setia dalam perkara kecil. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukan. Kamu bersaksi, atau kamu bisa main musik, ya, jadi worship, mimpin pujian, atau bawa firman, ya. Semua harus bisa, ya. Kemarin saya mengucap syukur di Sufana Lafondu, di tempat cucu saya ini perumahan baru. Ya, teman lama tiba-tiba ketemu di pasar. Saya bilang, gimana? Oh, kamu pindah sini? Iya. Nah, kita udah di pasar itu lupa deh ya, udah berapa bulan. Tiba-tiba teman saya ini diingetin sama Roh Kudus, cari Maria ya. Oh dia telepon saya, Mar, saya rindu rumah saya untuk doa. Oh iya, ayo kita mulai yuk, puji nama Tuhan. Kita penjangkauan jiwa-jiwa sekitar sini gitu ya. Nah kemudian gak apa-apa, kita mulai dari 2-3 orang, kita berdua pun gak apa-apa, kita mulai dengan doa. Puji nama Tuhan, semakin hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa menjadi pendoa, akan menjadi penuai-penuai yang dahsyat. Gimana sharingnya Bu Maria? Ya nanti bergiliran, harus bisa. Kesaksian juga, ayo harus bisa, pimpin pujian bisa. Sehingga mereka semangat melayani Tuhan, ya bertumbuh iman, ya 4 hal. Doa, firman Tuhan, pujian penyembahan, dan 4 melayani. Melayani di komunitas, melayani di keluargamu, melayani apapun juga ya. Bisa Tuhan bukakan asal kita ada kemauan. Jangan kita nggak mau suruh doa. Nggak mau nggak bisa ngomong. Lah itu
emang kamu bisu? Saya bilang gitu. Saya suka bilang, emang kamu bisu? Nah itu bisa bawel. Ayo bersaksi ya. Jangan bawelnya bawel yang boten-boten, yang gosip, yang menjelekkan orang. Tapi kita bawelnya bawel firman Tuhan. Bawelnya mulut kita penuh dengan firman. Itu yang meluap keluar ya. Kita baca firman, renungkan. Itu firman yang keluar dari mulut kita. Kita bersaksi, kita alami Tuhan. Saya bilang, ayo setiap minggu harus minimal 2 orang yang bersaksi. Minta kesaksian sama Tuhan. Minta ya. Jangan kita hidupnya, iya apa kata orang. Iya ya hebat ya kesaksian dia. Luar biasa ya kesaksian dia. Karena orang lain mengalami, kita tidak mengalami. Oleh sebab itu minta kesaksian apapun juga. Hal perkara-perkara kecil. Tuhan setia ya. Kita diberikan kesaksian yang dahsyat, perkara-perkara besar. Kita perkara kecil kita saksikan, apalagi perkara besar ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kemarin juga Bu Herti kesaksian sangat memberkati. Ada subscriber bilang, Bu sangat memberkati kesaksiannya. Iya, puji Tuhan. Ya, dari orang awam loh, bukan pendeta, bukan evangelis, orang biasa, ibu-ibu rumah tangga aja kita nih, ya, mereka bisa jadi berkat. Ya, apalagi kalau Tuhan mau angkat kehidupan seseorang ya, menjadi terang sehingga orang lain melihat terang Kristus ada di dalam orang-orang seperti ini. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan tadi, jangan kita bimbang dan ragu. Ya, akhirnya kehidupan menghimpit, kita bimbang ragu, ragu terus bimbang ragu, akhirnya ujung-ujungnya kita meragukan Tuhan. Ya, bimbang sama Tuhan. Banyak sekali orang seperti ini mengalami tekanan, hajaran ya. Iblis pun mencobai ya, sehingga waduh, bingung, stres apapun ya. Harus lakukan apa, seperti kemarin ada subscriber juga, Bu anak saya Bu udah dimatikan maintenance listrik dalam kegelapan di apartemen saudaraku, bingung, kerjaan macet semua, anak-anak harus sekolah, istri juga tidak ada kerjaan. Ayo saudara, kita tembus dengan doa, kita tembus lagi dengan berpuasa, karena selalu ada tuntunan. Yang salah itu bukan Tuhan, kependengaran kita kurang dekat sama Tuhan, sehingga kita tidak bisa mendengar Tuhan dan tidak melihat tuntunannya. Coba kita cari Tuhan, mendekat lagi sama Tuhan, disertai dengan doa dan berpuasa. Pasti ada tuntunan. Iman, pasti dikatakan, pasti ada tuntunan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi bersama Tuhan. Jangan kita doanya nangis terus, nangis, Tuhan, tolong ini. Listrik udah mati, air udah mati, makanan buat besok nggak ada, anak sekolah juga belum bayaran. Saudara, kalau kita nangis terus, akhirnya putus asa, lemah. Tetapi kalau kita dekat Tuhan, sering baca firman, berdoa, menyembah, dan kita sertakan doa puasa, pasti muncul iman. Dikatakan muncul iman, mulutnya ada kuasa, diperkatakan. Kalau orang lain Tuhan tolong, kalau orang lain Tuhan pulihkan, masa sih aku enggak? Pastilah Tuhan tolong, karena Tuhan kita tidak pilih kasih. Jadi ucapkan firman, kalau orang lain Tuhan tolong, kalau orang lain bisa melewati masa-masa sukar, saya pun bisa. Saya juga demikian, saya melewati masa-masa yang tahun-tahun berat, sampai gak kuat, ingin meninggalkan iman. Ya saudara, tapi saya dikatakan oleh firman Tuhan, saya ingat, engkau lebih daripada pemenang. Itu yang aku pegang. Firman yang menjadi rema. Udah menang belum? Waktu itu awal daripada masa-masa penderitaan saya. Belum, berpuluh tahun kemudian. Kira-kira ya hampir 15-20 tahun kemudian, barulah saat ini pemulihan Tuhan kerjakan. Anak-anak sudah lulus semuanya, ekonomi tidak morat-marit ya. Maksudnya ya udah tetap cukup ya, mengucap syukur walaupun tidak harus bermewah-mewah, tapi cukup ya, dan selebihnya untuk pekerjaan Tuhan. Itulah yang merupakan kerinduan hati saya dan juga kerinduan hati Tuhan. Kita harus bisa meraba hati Tuhan, mengenal hati Dia, dan kerinduan-kerinduannya Tuhan itu yang menjadi kerinduan kita, yang kita bisa melaksanakan, menyelesaikan amanat agung. Ya, bagi Tuhan itu satu jiwa sangat berharga. Ya, ada banyak penginjil-penginjil yang saya danai, mereka membaptis orang. Ya, puji nama Tuhan, dan menjadi mentor-mentor. Ya, makanya saya bilang pas Agape ini pasukan penuai, pasukan pendoa yang mau mementorin orang yang lemah, orang yang jauh dari Tuhan, kita dekatkan. Ya, kita tarik mereka kepada Kristus supaya menerima keselamatan. Ya, puji nama Tuhan, karena keselamatan
itu bukan egois diri kita sendiri, tapi kita sebarkan. Ya, ada satu jalan, banyak nabi, tapi satu jalan menuju surga, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya diselamatkan, yang tidak percaya tetap di bawah hukuman kekal. Sebab itu saudara, mari kita mempercepat kedatangan Tuhan dengan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, supaya banyak orang yang berbalik dan bertobat, orang yang jahat meninggalkan yang jahat, orang yang busuk, orang yang negatif ya. 40 hari ini, ayo, banyak orang-orang Kristen juga yang masih punya hati yang busuk, pikiran yang salah, pikiran negatif, perbuatan yang tidak berkenan, mulutnya penuh sampah, ya, kotoran, makian, cacian, kita hancurkan semuanya di dalam nama Yesus, sehingga mulut kita membangkitkan orang yang mendengar ucapan kita, mereka boleh bertobat. Itu yang Tuhan mau. Mari kita sucikan, kuduskan hidup kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah salah. Engkaulah batu karang kami yang teguh, sehingga kami tidak pernah bimbang untuk mengiring Yesus. Dan setiap keputusan apapun dalam kehidupan kami di dunia ini, yang harus kami ambil dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, sakit penyakit, apapun yang menjadi masalah hidup kami, biarlah kami tetap teguh hati kami dan bisa melewati masa-masa sukar bersama Tuhan, diberikan hikmat kecerdasan roh untuk memilih, untuk mengambil keputusan yang benar, dan kami tidak lagi hidup dalam kebimbangan, keraguan, kecemasan atau apapun. Kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, tidak ragu lagi, tetapi iman kami semakin kokoh, bersandar, berharap kepada Engkau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan pernah mengalami musim kering, tetapi akarnya sampai ke batang-batang air, sehingga ia bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan buah kehidupan kami manis Kau rasakan Tuhan, dan juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.